Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-9 ini, untuk mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah, kita akan membahas tentang materi elastisitas. Masih bersama saya Repanda Sayoga MPD, salah satu dosen dari STEI Al-Amar Subang. Elastisitas. Apa yang akan dipelajari kita hari ini yaitu yang pertama pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Kedua, macam-macam elastisitas permintaan dan penawaran. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Keempat, pengaruh harga terhadap elastisitas permintaan dan penawaran. Keempat, perbedaan ekonomi Islam dan konvensional dalam permintaan dan penawaran. Itu yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Jadi ada 5 pembahasan yang akan kita bahas tentang elastisitas pada ekonomi mikro syariah. Oke, kita ke materi yang pertama yaitu pengertian elastisitas. Elastisitas atau pemuluran itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lainnya. Elastisitas terbagi dalam 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada elastisitas harga atau price elastisitas. Yang kedua ada elastisitas silang atau cross elasticity. Dan yang terakhir ada elastisitas pendapatan atau income elasticity. Jadi ada 3 macam elastisitas. Oke, pengertian elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang pertama kita bahas elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Dirumuskan dengan, nah ini rumusnya ya, ED itu sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P dibagi I. Atau bisa saja menggunakan rumus ED sama dengan persentase dari delta Q dibagi persentase delta P. Oke, ini keterangannya. Di mana delta Q itu adalah perubahan jumlah permintaan, sementara delta P adalah perubahan harga barang, P harga mula-mula, Q adalah jumlah permintaan mula-mula, dan ED sendiri itu adalah elastisitas permintaan. Itu untuk elastisitas permintaan. Oke, sekarang kita ke penawaran. Ya, elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran ini adalah ukuran kepekaan tentang besarnya perubahan jumlah yang ditawarkan jika harganya berubah. Dalam sebuah penawaran, maka jumlah yang ditawarkan merupakan fungsi atau tergantung pada harga. Secara teknis,
Hal tersebut dapat dituliskan, ini rumusnya, koefisien elastisitas penawaran yaitu adalah delta Q dibagi delta P dikali P dibagi I. Di mana tadi delta Q itu perubahan jumlah barang yang ditawarkan, P itu sendiri adalah harga awal barang, dan Q adalah jumlah awal barang. Ini untuk rumus elastisitas penawaran. Kalau yang tadi ini adalah rumus elastisitas permintaan. Jadi ada rumus ED, yaitu elastisitas permintaan, dan ada ini koefisien penawaran. Oke, selanjutnya kita ke materi selanjutnya, itu macam-macam elastisitas permintaan dan penawaran. Oke. Untuk elastisitas permintaan itu ada 5. Yang pertama, permintaan inelastis sempurna, yaitu ketika elastisitas permintaannya itu sama dengan 0. Sehingga D-nya itu dia vertikal. Kalau dalam grafik dia vertikal. Maka ini adalah jika D-nya atau elastisitas permintaannya itu sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, permintaan inelastis atau elastisitas permintaannya itu kurang dari 1. Sehingga grafiknya D-nya itu kelihatan curam. Jadi membentuk seperti ini, curam. Selanjutnya yang ketiga, permintaan elastis uniter atau elastisitas permintaannya itu sama dengan 1. Tadi kan kalau sama dengan 0 dia bentuknya vertikal D-nya, sementara dia kalau sama dengan 1 dia tidak landai atau tidak juga curam. Jadi tengah-tengah, tidak landai, tidak juga curam. Nah, untuk yang lebih dari 1, ini permintaan elastis, yaitu permintaan elastisitas permintaannya yaitu lebih besar daripada 1. Kalau lebih besar daripada 1 itu adalah landai. Jadi kalau sama dengan 0 dia vertikal atau tegak, kalau kurang dia curam, kalau lebih dia landai, kalau sama dengan dia tidak kedua-duanya, tidak curam, tidak landai, juga tidak tegak, tidak vertikal. Tuh. Terakhir untuk permintaan elastisitas ini adalah nah, terakhir permintaan elastis sempurna. Jadi ketika elastis permintaannya yaitu dia sama dengan hingga. Sehingga dia bentuk D-nya atau grafiknya dia horizontal atau mendatar. Ini ya bedanya ya. Kalau sama dengan 0 dia vertikal, kalau kurang dari 1 dia curam, kalau lebih dari 1 dia landai, kalau sama dengan berarti dia tidak curam ataupun tidak landai. Yang terakhir, jika sama dengan tak hingga dia adalah horizontal. Itu. Oke. Yang kedua, elastisitas penawaran. Ada 5 juga sama. Yang pertama ada inelastis sempurna. Penawarannya sama dengan 0. Inelastis kurang dari 1. Elastis uniter sama dengan 1. Elastis E-nya lebih dari 1. Elastis sempurna E-nya sama dengan tak hingga. Sama aja ya. Sama kayak yang permintaan. Jadi ada 5. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk elastisitas permintaan,
Yang pertama itu ada tingkat kebutuhan. Jadi tingkat kebutuhan konsumen seperti seperti apa. Yang kedua, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang ketiga, persentase bagian pendapatan, jangka waktu analisis. Tuh. Ini ya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan ada 4. Yang pertama, tingkat kebutuhan, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang ketiga, persentase bagian pendapatan. Dan terakhir, jangka waktu analisis. Bagaimana dengan elastisitas penawaran? Oke, ini untuk elastisitas penawaran. Kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi. Ini berkaitan dengan biaya dan kapasitas produksi. Terus, biaya produksi untuk menaikkan jumlah penawaran besar. Misalnya, jika produksi telah mencapai skala ekonomis dan biaya rata-rata minimal, maka penambahan satu unit produksi akan menambah biaya rata-rata dan mengakibatkan produksi berada dalam skala tidak ekonomis. Kapasitas produksi telah terpakai penuh sehingga penambahan kapasitas akan memerlukan pabrik atau mesin baru, misalnya yang membutuhkan investasi besar. Untuk penawaran. Pengaruh elastisitas harga terhadap elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk elastisitas permintaan, pertama, pengaruh harga terhadap permintaan produk primer hukum permintaan terhadap barang primer adalah inelastis dan inelastis sempurna. Sementara pengaruh elastis harga terhadap permintaan produk sekunder hukum permintaan terhadap barang sekunder adalah elastis uniter dan pengaruh elastis harga terhadap permintaan produk tersier. Hukum permintaan terhadap barang tersier adalah elastis. Nah, untuk elastisitas penawaran, elastisitas harga terhadap penawaran produk primer, hukum penawaran terhadap barang primer adalah elastisitas sempurna. Lalu, elastisitas harga terhadap penawaran produk sekunder, penawaran terhadap barang sekunder adalah elastisitas uniter. Dan elastisitas harga terhadap penawaran produk tersier. Sehingga hukum penawaran terhadap barang tersier adalah elastis. Perbedaan konsep ekonomi Islam dengan konvensional terhadap teori. Oke, pertama konsep permintaan. Permintaan Islam berprinsip pada entitas utamanya yaitu sebagai pedoman hidup yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan. Bedakan antara yang halal maupun haram. Dalam motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut. Sementara untuk konsep penawaran, secara umum tidak banyak perbedaan antara teori permintaan konvensional dengan Islam, sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi tawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakikatnya sama. Satu aspek yang penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofis dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam.
lingkup produksi dan lingkup penawaran Islam lebih sempit daripada yang dimiliki oleh ekonomi konvensional. Oke, itu ya. Jadi untuk materi hari ini, seperti biasa, silakan nanti kalian kerjakan tugasnya tepat waktu, dikerjakan di Google Classroom, tidak lagi lewat email. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan mata kuliah ekonomi makro syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.